Assalamualaikum. Halo semuanya. Saya Dewi Fitriani dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau akan memberikan sedikit info mengenai sediaan gel. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teknologi farmasi sediaan cair dan semi padat dengan dosen pengampu APT Nesa Agistia Enfam. Apa itu gel? Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Sedangkan menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Gel memiliki dua tipe, yaitu gel fase tunggal dan sistem dua fase. Gel fase tunggal, makromolekulnya tersebar ke seluruh cairan sampai tidak terlihat ada batas di antaranya. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misalnya karbomer, atau dari gom alam, misalnya teragakan. Sistem dua fase, massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Contohnya, gel aluminium hidroksida. Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar disebut magma, misalnya magma bentonit. Berdasarkan interaksi dengan fase pendispersi, gel dibedakan menjadi dua, yaitu gel liofilic dan gel liofobik. Gel liofilic umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Penambahan molekul akan menambah viskositasnya. Gel liofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. Interaksi dengan fase pendispersinya sedikit sekali. Penambahan molekul tidak mempengaruhi viskositas. Apa saja sih sifat dan karakteristik gel? Gel memiliki 6 sifat dan karakteristik. Yang pertama ada swirling, sineresis, efek suhu, efek elektrolit, elastisitas dan rigiditas, rheology. Swirling, gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang. Sineresis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel terjadi tekanan yang elastis sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Efek suhu, efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Contohnya polimer seperti MC, HPMC, terlarut hanya pada air yang dingin membentuk larutan yang kental. Efek elektrolit, konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada, dan koloid digaramkan atau disebut melarut. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Elastisitas dan rigiditas, sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin agar dan nitrososelulosa. Selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan atau deformasi dan mempunyai aliran viskoelastik. Struktur gel dapat bermacam-macam tergantung
dari komponen pembentuk gel. Rheologi, larutan pembentuk gel atau gelling agent dan dispersi padatan yang terflokkulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam pembentukan gel? Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dari gel, yaitu yang pertama, ada pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, pengaruh pH, pengaruh ion, dan pengaruh komponen aktif lainnya. Pengaruh konsentrasi. Konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutannya. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonian. Pengaruh suhu. Pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu, kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula non-Newtonian menjadi Newtonian. Pengaruh pH. Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu, dan kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. Pengaruh ion. Beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Pengaruh komponen lainnya. Sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain, ataupun bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid-hidrokoloid yang bergabung. Adapun contoh sediaan gel sebagai berikut.